Selamat siang, Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Vera Lisawati Marbun dengan NIM 0566034452 Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya sudah mengerjakan tugas 3 pemrograman web, di mana pada tugas 3 ini mahasiswa ditugaskan untuk membuat sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template dengan ketentuan atau petunjuk-petunjuk yang sudah ditentukan. Baik, saya sudah mengerjakan tugas 3. Sekarang kita masuk langsung ke aplikasi JavaScript-nya. Pada JavaScript ini, saya sudah membuat struktur proyeknya, di mana ada pada folder aset CSS itu saya ada style CSS-nya, ya. Ini untuk mendesain dari program kita. Selanjutnya pada data ada folder data juga, di mana di sini ada tersimpan data bahan ajar, yaitu yang sudah dilampirkan ya, dan ada file JS-nya. Nah, file JS ini, di dalam file JS ini saya sudah memisahkan ya komponen, saya sudah membentuk komponen di dalamnya, di mana dalam komponen itu ada ada 5 file JS. Jadi ini file ini kita pisah-pisahkan. Ada appmodal.js di sini, ya, pp.modal, do tracking, order form, status page, stock table. Nah, selain itu, ada juga di sini di dalam folder service ada api.js, yaitu sebagai local storage kita ya. Lalu ada juga file app.js, ya, di mana di sini nanti kita import semua form JS file JS komponen yang sudah kita bentuk tadi, ya. Selanjutnya, tadi kita sudah terpisahkan komponen, maka saya bentuk lagi template. Nah, template sudah terpisah dari komponen ya. Di dalam template, saya sudah membentuk ada 5 HTML juga, sesuai dengan komponen yang tadi ada 5, template pun kita harus bentuk 5. Ya, ada app modal HTML, do tracking HTML, order form HTML, status page HTML, stock table HTML. Dan semuanya itu nanti akan terhubung kepada index.html. Saya juga sudah melampirkan logo UT juga di sini. Oke, kita akan coba jelaskan beberapa dalam file kita, ya. Dalam komponen tadi dalam komponen itu ada appmodal.cs ya. Ini di sini kita sudah ada metode yang dipakai itu close modal template dengan penggunaan fat ya. Terus do tracking ya. Jadi di sini kita banyak menggunakan ada ini juga sama ya. Do tracking juga kita menggunakan ada di sini computed ya, computed dengan filter tracking ya. Ada juga search query di mana ketika kita input variabel dia akan mencari, dia akan otomatis menginput tuh. Terus selanjutnya nah nih kita juga sudah menggunakan fungsi condition yaitu if, ada if di sini. Ini adalah perintah untuk pencarian kosong, kembali seluruh daftar DO daftar nih, search query. Oke.
Ada ini komputernya kan filter tracking dan metodenya adalah format rupiah. Metode format rupiah merubah format rupiah di sini. Jadi RP. Oke, selanjutnya order form. Order form. Nah, oke, di sini sama juga dengan menggunakan komputernya itu selected packet detail. Ya, biaya pakai, biaya ongkir, total bayar. Nah, pada saat kita sudah menggunakan fungsi watch di sini, ya, ketika kita nanti memasukkan nama NIM, nah kalau tidak sesuai dengan nama yang diminta akan ada error dan ada nanti akan ada perintah kalau eh, eh, minimal harus 9 digit begitu, ya. Oke, metodenya mengubah format rupiahnya, terus submit form. Nah, ini adalah mengirim data pemesanan kerut instan untuk diproses menjadi DO baru. Nah, nanti akan ada eh, ketika kita menginput DO baru, ya, nanti akan terbentuk DO baru ketika kita mengisi form ini, gitu. Dengan memanggil this emit, ya, this emit create order, seperti itu. Oke, selanjutnya status batch di sini tetap sama ya, template dengan fat ya, status batch. Komputernya itu yaitu batch class. Ya, di sini nanti akan ada seperti status ya, apakah dia sukses atau berbahaya danger, itu ada informasi di sini. Itu di statusnya. Akan ada keluar seperti informasi info seperti itu, top status type, template, wait, fat. Oke, dan rest.text seperti itu. Stock table, pada stock table ya kita import dari status bed-nya ya, supaya dalam stock table ini kan kita tahu apakah stoknya masih ada atau tidak seperti itu. Eh, untuk mendaftarkan status lokal di komponen status batch ini. Oke. Nah, untuk komputer yang dipakai filtered item dan metodenya format rupiah. Nah, semuanya itu nanti akan kita import ke dalam app.js. Di sini kita akan panggil semua komponen JS yang sudah kita buat. Bahkan ya yang api.js. Api.js di sini adalah local storage yang kita buat dari data bahan ajar ya. Nah, ini ada local storage yang kita bentuk ya, di mana nanti data akan tersave ke sini, ke data ini, gitu. Nah, semuanya itu akan diimport di dalam app.js. Oke, di sini kita akan membentuk view create aplikasinya, ya, dengan membuat tab manajemen stok. Ini dia manajemen stoknya. Nah, ini dia dipanggil. Nah, ini membuat database lokal secara sinkron. Mount. Mount. Selanjutnya, nah di sini dipanggil dia dis.db database-nya dipanggil. Jadi setiap apa yang kita input itu akan secara otomatis akan masuk ke dalam database kita. Ya begini, ini dia otomatis menyimpan data di local storage kita ya dengan handle api service.save data. Nah, metodenya apa? Metodenya itu ada trigger tools ya.
Trigger toast itu eh, memberikan sebuah apa namanya toast pop up atau message gitu, pesan gitu di sini. Terus open add modal, di mana ini akan kita menambahkan form buku di sini ya. This.modal.mod ya. Modal ya. Modal.mod add. Di sini kita akan menambahkan form buku dengan memanggil list modal edit data ya. Lalu kita setelah itu akan ditampilkan modal.show. Eh, Selanjutnya dengan metode handle edit stock, dia akan mengedit datanya ya. Ini dengan this model.mode edit ya. Terus save stock data. Setelah kita edit, dia akan menyimpan ya. Oke, selanjutnya oke, selanjutnya cloning data baru untuk memastikan view mendeteksi push array. Ya, ini dia. Jadi kita memanggil database kategori list di sini. Dan dan juga memanggil database stock. Oke. Selain itu, kita juga mengedit data stock dengan memanggil database stock di sini. Lalu kita akan edit apa yang kita edit dan apakah perubahan sukses, akan ada trigger toast, sukses atau tidak. Dan selanjutnya ada metode handle delete stock. Kita mendelete, membuat fungsi delete di situ apabila ada yang ingin di delete. Selanjutnya ada manajemen order. Ya, proses tambah DO ya dengan metode handle creator order di sini. Oke. Nanti dia akan juga membentuk setelah kita tambah dia akan membentuk nomor DO yang yang sudah kita entry ya dengan atribut-atribut NIM, nama, status gitu. Dan itu dipanggil DB database trackingnya dan tersimpan di DB tracking dan akan ada pesan sukses. Selanjutnya menggunakan metode open update to the modal ya untuk mengupdate status. Nah, setelah itu akan ada update DO itu. Setelah DO sudah terbentuk, kita ingin mengupdate status dari delivery order kita dengan menggunakan ini. Seperti itu, open update do modal. Setelah itu kita akan save perubahan yang sudah kita buat. Oke, update status global transaksi DO ya. Oke, selanjutnya hapus dengan metode handle delete DO. Nah, ini untuk menghapus data DO yang mungkin tidak dibutuhkan lagi. Perintahnya seperti ini pengolahan datanya. Nah, itulah yang kurang lebih itu untuk pengolahan data yang sudah kita buat dalam file JS-nya. Nah, untuk file template yang sudah kita buat yaitu tadi ada app modal. Nah, ini ada semua adalah kerangkanya. New tracking, app modal, order form, status batch, stock table. Ini adalah kerangka dari JS yang sudah kita buat ya. Di sini ada ada pengolahan data array direktif ya, yaitu VIF ya, VIF show di sini ada penggunaannya seperti itu. Terus di demo tracking juga sama ya dengan menggunakan model two-way data binding dengan model yang kita pakai sehingga setiap inputan pengguna langsung sinkron ke dalam aplikasi.
Oke, ada vModel search query. Nah, ketika kita mencari, maka dia langsung membaca eh, membaca inputan pengguna, inputan kita gitu. Oke, ini ada VIF dengan filter tracking, V4 ya, pencarian V4. Oke, dan VHTML itu adalah pengolahan data array yang kita gunakan. V4, VIF, VHTML sama V4 ya. Oke, VIF itu direktif VIF, elemen interaktif ya, elemen interaktif ya. Oke, oke ini dia di dalam DO tracking itu nanti ada update status, hapus DO ya. Nah, di sini menampilkan ada template-nya menampilkan track dot statusnya ya. Di sini juga akan ditampilkan total pembayarannya, ekspedisinya, paket, bahan acaranya apa aja. Oke, nah format rupiah ini tadi ya, metode yang digunakan. Ini ada template-nya, di sini akan kebaca berapa ya. Oke, selanjutnya order form. Ini ada kerangka dari order form ya. Sini pakai dengan menggunakan data binding model form paket kode. Ada V4 juga di sini, VI sudah menggunakan VI juga. Ya, oke. Begitu dengan status page dan stock table. Stock table di sini juga masih menggunakan vModel search query, ya. Dan ini ada add keyup ya. Add keyup ini, add keyup ini adalah keyboard event. Keyboard keyboard event. Jadi ketika kita menggunakan keyboard untuk eh, perubahan data, dia akan langsung membaca ya. Gitu. Oke. Ini juga ada vModel filter kategori ya dan V4 kategori list. Nah, di sini ada tambah buku untuk menambahkan buku. Nanti ada dan ada tampilan tabel-tabelnya. Oke. Nah, jika filtered item tidak ditemukan, data tidak ditemukan gitu. Oke, selanjutnya, nah semua HTML itu juga akan terhubung ke index.html. Yang ini index.html. Di sini kita sudah hubungkan CSS-nya juga sudah kita hubungkan. Untuk href data juga sudah kita hubungkan. Nah, di sini kita ada temukan manajemen stok. Nanti di awal kita membentuk atau mendesain awalnya itu ada namanya itu tombol manajemen stok ya, manajemen stok. Nah, ada di sini add click. Di sini kita sudah menggunakan most event. Jadi ketika kita klik pakai most dia akan langsung kebuka gitu. Oke, begitu juga dengan form pemesanan sama dan lacak pengiriman. Jadi ada tiga tombol yang kita sudah bentuk dan kita klik dengan most event. Selanjutnya, hmm, nah di sini kita panggil stock table dengan VIF ya. Dan kita manggilnya itu langsung ke database-nya, database stock, database kategoris gitu, database stock. Oke,
Oke, selanjutnya, nah, di sini database stok itu langsung memanggil stok data stoknya kita, terus langsung ke tampil itu list dari stok kita apa aja. Nah, di situ nanti setelah itu akan ada add item, yaitu menambah kita klik itu tambah stok ya. Ada juga edit stock dan ada juga delete stock. Nah, pada saat kita mengklik order, nanti kita panggil itu adalah database paket ya. Di situ akan tampil semua list paketnya dan pengiriman listnya, database pengiriman list, dan add create order nanti akan membentuk pesanan ya, otomatis membentuk pesanan kita. Selanjutnya itu adalah tracking. Tadi kan udah stok, order, dan data tracking. Di sini kita panggil database tracking. Jadi kita langsung memanggil database tracking aja. Ya, di situ ada update juga, update trackingnya dan delete tracking. Dengan add update do dan add delete do. Oke, selanjutnya APP modal di sini juga kita menambah buku. Jika kita menambah buku, ketika kita tambah data buku, ya, if model.mode kita panggil model.mode-nya add tambahkan. Eh, nanti selanjutnya itu ketika kita melakukan edit, nah kita akan langsung menjalankan add submit.prevent itu save stock data. Jadi langsung kita simpan dan akan tersimpan di dalam bahan ajar. Ya, ini dia inputnya. Ya. Nah, ini ada view model edit ya. Ini two data binding kita, modal edit data judul, ada kategori ya, PBJJ. Tuh, jadi ditampilkan dan akan kita input satu-satu. Selanjutnya, nah nanti akan ada simpan data bahan ajar ya. Nah, selanjutnya ada update DO. Update DO dengan vif model.main update DO. Submit.prevent sub save DO update. Ya, v modelnya, data binding itu model.edit data.status. Setelah sudah kita edit, maka kita simpan. Ya, kita juga dalam indeks HTML kita juga sudah menghubungkan kepada app.js-nya. Jadi tadi app.js-nya sudah kita import semua komponen model.js-nya. Lalu app.js itu kita hubungkan ke index.html-nya. Gitu. Jadi semuanya saling berhubungan dan terikat ya. Baik, kita akan masuk ke hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, ini kita ada bentuk tiga eh, tiga sistem di sini, manajemen stok, form pemesanan, dan lacak pengiriman ya. Pertama kita manajemen stok dulu. Nah, di sini kita sudah membuat pencarian data di sini. Cari data, watcher di sini juga.
kita lakukan mencari data dengan mengetikkan kode dari buku, contohnya, dan dia otomatis akan membaca ketika pengguna mengetikkan kode buku EKMA 411. Nah, dia langsung kebaca ya, mencari otomatis. Atau di sini juga ketika kita klik kategori MK, dia akan mencari langsung MK wajib itu apa aja. MK pilihannya itu apa aja begitu. Selanjutnya di sini udah ada status aman, restock begitu ya. Kalau dia stoknya menipis, dia akan minta di restock. Kalau dia masih aman, dia akan statusnya aman. Begitu. Oke, baik kita coba menambahkan buku ya. Tambah buku. Kita coba 4117 ya. Proses bisnis. Oke, pilih Jakarta R1A4. Ini 70.000. Oke, jumlah stoknya kita buat 20. Ini edisi 5. Nah, ketika kita ketik enter, dia akan otomatis menambahkan. Di situ kita sudah menggunakan eh, keyword event di situ ya. Otomatis simpan langsung menambahkan ke data stok kita. Oke, ini dia. Nah, kita mau mengedit nih. Edit, coba edit ya. Stoknya ada 10. Enter. Oke, dia ini 10. Dia akan merubah 10 gitu. Nah, bagaimana misalkan eh, dia itu stoknya sudah menipis, contohnya ini. Anggap kita buat 20 ya. Nah, dia akan restock. Dia akan minta restock karena sudah di bawah di bawah atau sama dengan stok yang ada ya. Oke, kita kembalikan ke awal. Nah, di situ selalu ada pesan perubahan sudah dilakukan seperti itu. Selanjutnya, apakah untuk hapus nih berjalan? Coba kita hapus ya. Apakah Anda yang menghapus? Oke, nah sudah terhapus. Artinya sistemnya sudah berjalan ya. Setiap pengolahan data JS-nya sudah terhubung ke HTML kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke form pemesanan. Form pemesanan. Nah, contoh kita ada pilih paket IPS dasar dengan NIM. Anggap aja itu 2, 3. Nah, kalau dia tidak 9 digit, maka di sini ada informasi minimal berisikan 9 digit angka. Ada informasi seperti itu ya. Oke. Oke. Susanti, wilayah Jakarta. Nah, kita pilihannya ini atau ini boleh ya. Oke, nah total pembayarannya 130.000. Ya, ini proses pemesanan. Pesanan diterima dengan NIM, silakan cek riwayat logistik. Ada informasi seperti itu. Dan itu otomatis akan menambahkan ke data lacak pengiriman kita. Nah, ini dia sudah masuk ya, Susanti. Oke. Otomatis dia akan, nah itulah local storage kita, database kita langsung ngebaca ke database lacak pengirimannya, DO-nya, langsung ke update seperti itu. Ketika kita melakukan perubahan di form pemesanan, gitu ya.
eh, ini nomor DO. Nah, di sini juga kita melakukan watch di sini watcher pencarian. Coba kita masukkan NIM atau DO boleh ya. Misalnya kita mau masukkan NIM. Nah, dia langsung ngebaca, yang lain tidak terbaca ya. Selanjutnya, kalau mau masukin nomor DO, bolehkah? Coba ya. Oke, dia langsung terbaca. Ya, ini dia. Jadi inilah data-data kita. Selanjutnya, bagaimana kalau kita melakukan update status? Boleh. Contoh, ini kita akan update status ya. Ini dalam perjalanan simpan. Pembaruan manis berhasil disimpan. Nah, di sini akan otomatis merubah statusnya. Pakai sedang shortlist di hub Cikarang. Seperti itu. Artinya sistem kita sudah berjalan dengan baik. Em, Beberapa pengolahan data sudah berhasil dilakukan dengan komputer metode-metode seperti model, data two-way bending, V-model, pengolahan data array dengan V4 dan VHTML, directive VIF ya, terus dengan menggunakan teknik dinamik class bending juga ya, dengan watcher juga sudah kita terapkan dan mouse over dan keyboard event, mouse event juga sudah kita jalankan. Sehingga sistem yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Mungkin demikian tugas 3 yang sudah saya kerjakan, sistem informasi transaksi dan stok bahan ajar yang sudah saya kerjakan. Eh, Semoga tugas ini dapat memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.